Pemilihan di beberapa negara sudah dilakukan dan beritanya hari-hari ini menghiasi halaman media sosial kita. Dan yang menarik, beberapa kawan di luar negeri melakukan gerakan apa yang mereka namakan exit poll. Sebenarnya apa sih exit poll itu? Exit poll itu adalah sebuah metode untuk tahu pilihan seseorang sesudah orang itu keluar dari bilik TPS setelah mereka mencoblos. Jadi ketika ada orang keluar bilik TPS, terus ada komunitas yang bertanya, kamu pilih siapa? Yang mau jawab ya jawab, nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Tetapi di era media sosial sekarang ini, orang cenderung sudah tidak menyembunyikan siapa pilihannya lagi. Mereka lebih suka pamer siapa yang mereka pilih karena itu bentuk pernyataan sikap yang harus disuarakan. Dan berdasarkan hasil exit poll yang dilakukan di beberapa negara, ternyata banyak warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri itu memilih Ganjar Mahfud. Dan hasilnya menarik. Kalau bisa saya katakan, hasil dari exit poll di luar negeri itu ternyata nggak seperti yang digambarkan di survei-survei di Indonesia bahwa Prabowo akan menang satu putaran. Tetapi justru Prabowo tidak lolos putaran kedua. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Denny Siregar bahwa Ganjar Mahfud di pemilu tahun 2024 ini di luar negeri, maka Ganjar Mahfud ya paslon nomor urut 3 menang total. Nah, warga negara Indonesia yang berada di luar negeri yang melakukan satu pemilihan, artinya bahwa di luar negeri dilakukan pemilu. Ya, orang-orang Indonesia yang masih berada di luar negeri, mereka melakukan pemilihan juga seperti kita yang ada di Indonesia. Dan sesuai dengan informasi dari lembaga survei ya, bahwa dari exit poll ini mengatakan Ganjar Mahfud menang total atau banyak yang mendukung dan memilih Ganjar Mahfud untuk pemilu di tahun 2024 ini. Nah, teman-teman, tentu apa yang disampaikan oleh Denny Siregar merupakan suatu hal yang menggembirakan bagi kita, karena kalau kita lihat rekam jejak dari Ganjar Mahfud ini, mereka adalah sosok yang bisa diteladani. Mereka adalah sosok pemimpin yang bersih, yang tidak punya catatan hitam yang di masa lalu. Ya, Ganjar Pranowo ketika dia memimpin Jawa Tengah, maka banyak terobosan-terobosan yang dia lakukan, terutama di SMK Negeri Gratis itu sebagai sekolah unggulan, karena ya sekitar 80% itu bisa langsung bekerja. Ya, SMK yang tamat di situ itu langsung bisa bekerja. Nah, itu diperuntukkan bagi ya keluarga-keluarga atau masyarakat yang tidak mampu. Nah, begitu juga dengan wakilnya Mahfud MD ya, ketika menjabat sebagai DPR RI, dia juga menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan terakhir sebagai Menko Polhukam. Ya, baru beberapa minggu kemarin dia mengundurkan diri karena untuk fokus di dalam pemilu ini. Nah, teman-teman, kita lihat bagaimana dengan pemilu di luar negeri ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Denny Siregar. Nah, Ganjar Mahfud menang di exit poll pemilu luar negeri. TPN harap KPU dan Bawaslu netral. Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD berterima kasih kepada para pemilih di luar negeri yang sudah berpartisipasi dan memberikan amanah untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dipilih sesuai dengan hati nurani. Nah, teman-teman, ya, orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri saja mereka mengetahui siapa pemimpin yang pantas untuk memimpin negeri ini, ya, untuk menjadi pemimpin di Indonesia.
Nah, makanya tentu kita juga sebagai warga negara Indonesia yang berada di Indonesia, tentu kita lebih tahu siapa sosok pemimpin yang bisa memimpin negeri ini di 5 tahun ke depan. Dan salah satunya adalah yang bersih adalah Ganjar Mahfud. Nah, kemudian sebagaimana diketahui berdasarkan surat keputusan KPU nomor 112 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas keputusan KPU nomor 1811 tahun 2023 tentang penetapan hari dan tanggal pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri 2024, sejumlah warga negara Indonesia WNI di kota-kota di luar negeri telah menggunakan hak suaranya terlebih dahulu dimulai pada 5 Februari 2024. Nah, ternyata pemilu di luar negeri lebih cepat dari pemilu yang ada di Indonesia, di mana pemilu yang ada dilaksanakan di Indonesia yang dilaksanakan pada hari ini tepatnya 14 Februari hari Rabu, dan kita berdoa supaya bisa pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Nah, berdasarkan perhitungan exit poll yang kami terima, Ganjar Mahfud unggul sangat telak di beberapa negara seperti Australia dan Amerika Serikat, kata Direktur Eksekutif Komunikasi Informasi dan Juru Bicara TPN Tommy Arianto dalam keterangannya. Nah, berdasarkan hasil exit poll sementara di Melbourne, Australia, Ganjar Mahfud beroleh 56,7% suara, mengalahkan pasangan Anies Muhaimin 32,9% dan Prabowo Gibran 10,4%. Sementara di New York, Amerika Serikat, paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapat 40,4% suara, diikuti Anies Muhaimin 38,2% dan Prabowo Gibran 21,4%. Nah, ternyata teman-teman bahwa di Australia dan juga di Amerika Serikat Ganjar Mahfud menang total, dan yang paling kecil suara di sini adalah paslon nomor urut 2 yaitu Prabowo Gibran. Tommy menekankan TPN Ganjar Mahfud akan terus menjaga dan mengawal bersama suara dan hasil pemilihan ini agar aman serta benar-benar sesuai dengan aspirasi yang diberikan para pemilih. Kita berharap KPU, Bawaslu, dan seluruh perangkat yang terlibat dalam pemilihan ini akan bekerja profesional dan netral sesuai peraturan yang ada, kata Tommy. Nah, itu teman-teman tentang berita yang sangat menggembirakan dan mengejutkan sekali, karena berdasarkan survei yang ada di Indonesia bahwa paslon nomor urut 2 lebih unggul dari paslon-paslon lain. Tetapi bukti setelah dilakukan satu pemilihan di luar negeri, maka paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud itu yang menang total. Banyak yang memilih mereka. Bahkan di Australia tadi teman-teman bahwa paslon nomor urut 2 itu hanya 10,4% dibandingkan dengan Ganjar Mahfud beroleh 56,7%. Jangan sangat jauh sekali. Sangat jauh sekali perbedaan mereka. Dan pada hari ini kita menunggu perhitungan suara di setiap TPS dan kita harapkan supaya bisa menjaga dan memberikan satu keadilan dan satu kejujuran di dalam pemilu di tahun 2024 ini, sehingga hasil dari masyarakat, apa yang dipilih oleh masyarakat itulah yang nanti kita dapatkan di pengumuman setelah perhitungan suara di setiap TPS di seluruh Indonesia. Nah, tentu kita masyarakat Indonesia menggunakan hak pilih kita supaya kita bisa memilih pemimpin yang benar yang bisa memajukan negara ini. Oke, teman-teman, berikan komentar Anda, bagaimana pendapat Anda dengan hal ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.